Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Putrayu Pramaswari dengan NIM 23061334 Saya dari kelas 2023D. Di sini saya ingin memaparkan jawaban hasil UTS Pendidikan Pancasila. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan berikan contoh implementasinya. Jadi, maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu, Pancasila sebagai pedoman dalam segala aktivitas dan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan intisari atau nilai-nilai yang bersumber dari kepribadian luhur kehidupan bangsa Indonesia. Dan maka dari itu, sikap kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dari setiap Pancasila. Nah, contoh implementasinya adalah menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin sehari-hari. Lalu yang kedua, percaya serta takut kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang keempat, cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita berasal dari tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Nah, sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Menurut saya ada beberapa faktor, menurut sumber yang saya baca maksudnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan, yakni perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dan tidak secara serentak. Lalu yang kedua, secara fisik masih menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya. Jadi menyebabkan kalah dalam peperangan. Lalu yang ketiga, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan. Yang keempat, bersifat sporadis atau musiman. Nah, jadi efektifnya politik, dan yang terakhir itu efektifnya politik adu domba. Nah, perlawanan tersebut tidak menampakkan hasilnya, bahkan selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Pada waktu itu, mereka berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tapi bagaimana caranya untuk mengusir penjajah dari daerahnya, sehingga mereka dengan mudah bisa diadu domba oleh penjajah. Gitu. Nah, korban pun banyak berjatuhan di pihak Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Oke, jadi yang menjadi pro dan kontra itu yaitu ada kata di Piagam Jakarta itu yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, alasan perubahan sila pertama dasar negara dari Piagam Jakarta ini sebelum disahkan itu karena adanya keberatan dari tokoh-tokoh non-Islam terhadap bunyi pasal tersebut gitu. Nah, keputusan dihapuskannya kata syariat Islam akhirnya diprotes oleh sebagian kecil umat Islam gitu. Nah, sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan 7 kata tersebut dalam Piagam Jakarta. Ada kelompok yang kemudian mengekspresikannya dengan bentuk pemberontakan bersenjata. Misalnya, pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Desa TDI atau TII atau NII. Nah, penghapusan kata tersebut itu dari pembukaan UUD 1945 terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Muhammad Hatta didatangi oleh Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang. Maeda menyampaikan keberatan para tokoh Indonesia bagian timur atas pemakaian kata-kata tersebut, sebab artinya rumusan tersebut tidak berlaku bagi para
pemeluk agama lain. Nah, untuk menghindari perpecahan, esoknya sebelum sidang PPKI, Muhammad Hatta berbincang dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata tersebut dan menggantinya dengan Yang Maha Esa, dengan rumusannya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Nah, kesepakatan ini diterima oleh sidang PPKI. Nah, Piagam Jakarta yang sudah mengalami perubahan itu ditetapkan sebagai pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, soal yang keempat adalah jelaskan secara singkat proses terbentukan nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Jadi, proses terbentukan norma dalam masyarakat itu ya dari interaksi sosial dalam masyarakat itu sendiri. Nah, singkatnya itu, norma itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Nah, kehadiran norma itu juga bisa menjadi alat pelindung atas kepentingan manusia. Jadi dengan adanya norma juga, hidup manusia juga jadi lebih teratur gitu ya, karena udah ada aturannya. Nah, untuk soal yang terakhir adalah bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di tengah masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Jadi, kalau dari sumber yang saya baca itu, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini ya adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumisme, dan lain-lain. Hal itu juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik dalam pembelajaran Pancasila. Nah, menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui pelajaran pendidikan Pancasila dengan penekanan pada teori dan praktek. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. Nah, jadi solusinya itu ya kita terus untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan juga mengimplementasikan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila begitu untuk untuk mempertahankan ideologi yang sudah ada seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.